kesediaan kepada Pak Rudi Sangyan, Indonesian Port and Customs Specialist. Kalau dari perspektif Anda, Pak Rudi, idealnya berarti seperti apa penerapan teknologi informasi dalam tata kelola logistik ke pelabuhan? Pak Rudi? Iya, terima kasih Silakan Mbak. izin, waktunya sama 20 menit ya Pak. Iya, terima kasih Mbak. Jadi menurut pandangan saya, logistik itu melibatkan banyak pihak dan kepada banyak pihak lainnya. Jadi supply dan demand logistik itu, ya kan, dimulai dipertemukan di logistik marketplace. Tapi jangan lupa setelah logistik marketplace ada yang namanya logistik operation gitu, Mbak. Kemudian ada yang namanya logistik cost. Nah, logistik cost kita semua sudah tahu, ya. Jadi di dalam logistik operation dalam tata kelola pelabuhan itu ada 72 proses, ya. Nah, yang jadi bermasalah adalah sekarang bagaimana sebuah kegiatan logistik itu setelah ada kontrak pengiriman adanya notifikasi untuk koordinasi. Ya, tadi dari Pak Imam sudah, dari Pak Saud sudah, bahwa mempercepat prosesnya. Tetapi yang namanya IT, ketika dia tidak di request, tidak di enter, tidak di entry, maka tidak ada notifikasi coordination. Oleh karena itu, logistik cost kita di pelabuhan itu masih tinggi, gitu ya. Kalau saya share sekarang paparan saya mulai dari kok ini ya. Bentar. Penerapan. Oke. Jadi di dalam logistik banyak pihak itu kemarin webinar kemarin saya sudah jelaskan bahwa ada port regulator, port operator, dan port community. Semuanya ada irisannya. Mereka sudah buat integrasi, sudah buat ini. Tapi tidak ada yang memikirkan yang warna merah ini. Warna merah ini adalah bagaimana yang sudah serba cepat itu adanya suatu pemberitahuan untuk melakukan koordinasi. Ya. Nah, ini yang saya katakan di dalam IT saya sebut kehilangan momentum untuk melakukan efisiensi. Jadi ketika dia dinotifikasi kemudian dia proses berikutnya dia melakukan, yang tadi saya sudah bilang ada 72 proses, dia mau memberitahukan impor barang gitu kan, baru diketahui saat itu oleh banyak pihak lainnya, oh dia rupanya importirnya. Tapi dia sudah lakukannya di hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Bahkan ketika dia masukkan nomor kontainernya, dia dapati kontainernya sudah tidak ada di lini 1, sudah ada di lini lain, buffer area. Nah, di dalam logistik tata kelola pelabuhan saat ini hanya fokus kepada yang warna merah ini, scope of port management di sini, Bapak-bapak Ibu sekalian. Tetapi yang disebut dengan logistik kepelabuhanan itu dari shipper to consignee, dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. Nah, ini ada 72 proses, tidak hanya truk, tidak hanya TOS, MOS gitu ya, tapi ada mata rantai yang dilakukan. Nah, inisiatif yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Saud dilakukan oleh Maersk, nama aplikasinya TradeLens. Dia mencoba melakukan ini. Nah, kembali lagi ya, ada logistik marketplace, logistik operation, ada logistik cost, yang terakhir yang orang lupa, logistik ambassador. Jadi ketika kita menjadi ambasador untuk menghubungkan ini si perkonsa ini, kita itu harus accepted, netral. Karena kita itu berhadapan dengan banyak pihak yang sensitif, kompetisi dan sebagainya. Ya. Nah, apa yang dilakukan negara lain? Saya bukan berbicara dengan port expertise-nya,
saya hadir dan lihat sendiri. Tetapi yang saya lihat itu ada di Spain, di Spanyol, Valencia Port. Namanya Valencia PCS. Saya juga hadir dan lihat sendiri. Tidak hanya berbicara soal bahwa pelabuhan butuh digital atau ada ada digital. Tapi saya lihat sendiri bagaimana tata kelola logistik pelabuhan negara lain itu melakukan koordinasi piramid tadi yang saya sebutkan, regulator, operator, community, ya. Dan di Singapura saya lama di Batam dan saya berhubungan dengan banyak pihak, ya. Dan saya ngobrol gitu. Oh, ini yang disebutkan. Dan tidak hanya sistemnya, tidak hanya SDM-nya, tetapi ada piramid lainnya yang mengatur tadi di irisan warna merah itu tadi yang digambar saya sebelumnya. Nah, ini kalau ini data ini saya bisa kasih ya. Ini semua mereka sebutkan beda-beda. Nah, kalau di Jerman namanya DACOSI, sehingga Logistic Performance Index-nya terbaik. Itu beberapa jurnalis yang saya kenal, media, pernah ke sana dan melakukan pertanyaan-pertanyaan langsung. Ya, jadi bukan soal NLA-nya, bukan soal NLA, karena DACOSI kayak NLA. Tetapi di belakang DACOSI itu ada suatu piramid, ya, suatu piramid pihak penyelenggara pelabuhan, ya, di dalamnya itu. Dan mereka melakukan koordinasi tadi. Terus dengan adanya koordinasi mereka waspada dalam 72 masa proses itu mereka beritahu ini habis ini kalian ya, begitu sampai seterusnya. Nah, kalau kita hanya fokus pada gerakan barang saja atau kapal saja, tetapi sebelumnya itu ada aneka ragam pemberitahuan secara elektronik, koordinasi secara elektronik, yang nggak akan jalan, truknya nggak akan jalan, kapalnya nggak akan jalan, barangnya gitu. Nah, ini di Indonesia kalau Anda Bapak-bapak Ibu lihat sekalian, nggak ada. Ini bisa dilihat di peta ini, nggak ada. Ini bisa masing-masing kita bisa survei, tanya jawab dengan port expertise bisa. Dan saya sudah lakukan di 2 negara, gitu ya. Dan bahkan ada proyek yang saya lakukan dengan mereka untuk revitalisasi pelabuhan. Oke, jadi tentang undang-undang, ya, mulai dari konsesi sampai pelabuhan itu dioperasi. Kita itu 1961 pelabuhan, 116 dikelola oleh BUMN, sisanya oleh OPT. Organisasinya seperti ini. Mulai dari konsesi sampai operasional. Tapi saya tanya sendiri dengan port expertise-nya, bukan mirip DACOSI, tapi di Valencia, di Spain. Mereka bentuknya begini. Simple. Ada Ministry of Development, Port Authority langsung. No bureaucracy cost. No bureaucracy cost. Gitu ya. Jadi simplifikasinya bukan hanya peraturan, tapi bagaimana birokrasi cost-nya hilang gitu. Ya. Dan kita sudah tahu di Logistic Performance Index, World Bank bilang begitu, tapi kalau kita teliti lebih dalam lagi, ada kayak gininya gitu. Ada seperti ininya gitu. Nah, oke. Kemudian juga konsep national single window. Itu melalui buku ini, ya, Anda bisa lihat bahwa ada banyak single window. Other government single window, ya, mereka berkolaborasi dengan, kalau di kita disebut INSW dan Inaportnet, lalu mereka menyebutnya Port and Custom Formality Single Window. Port and Customs Formality. Itu tadi di P yang satu regulator, P yang kedua operator. Yang berikutnya ada community. Mereka punya sistem sendiri di sini. Ada pelabuhannya. Dan mereka berhubungan dengan playernya. Kalau kita lihat di trade lens-nya Maersk, dan saya pernah dipanggil untuk memberikan masukan, itu ada global supply chain, ada playernya. Lalu disebut dengan logistic single window. Di antara mereka komunitas. Kemudian bergabung dengan Port and Custom menjadi national single window. Nah, national single window ini kalau di beberapa pelabuhan lainnya ada beberapa region yang disebut dengan regional single window. Gitu. Jadi kalau kita bilang national single window, bukan yang kuning ini. Dan bukan saya yang bilang, baca sendiri di buku ini, yang seperti ini. Jadi kita sebenarnya konsepnya itu udah lari ya dari best practice-nya dari luar negeri gitu ya.
Kalau saya yang bilang sendiri mungkin saya dikomplain, tapi kalau ada bukunya dan mereka beberapa negara melakukan, ya kita pelajari sendiri gitu. Oke, saya lanjut. Piramida di kita ya, mulai dari start port logistik administration sampai end, itu lihat, nggak ada segitiganya. Bentuknya ada otoritas pelabuhan, siap bandar, bea cukai, karantina, imigrasi, kantor kesehatan pelabuhan, port operator. Nggak ada kedaulatannya di sini. Sehingga jalannya bukan segitiga, bukan juga lingkaran, jalan sendiri. Nah, nanti kita bisa lihat di sini, ini bukan ini saya lewatkan. Oke. Jalan sendiri, nggak ada segitiga. Kemudian pelabuhan masih pada fokus pada loading and discharge, bukan menjadi industrial port, apalagi hub logistik, apalagi connected dengan pelabuhan lain. Belum. Saya minimal di Indonesia 29 pelabuhan melakukan revitalisasi selama 20 tahun. Dan saya terlibat IT-nya. Belum. Sehingga kehilangan momentum, truk datang, kontainernya belum dibongkar dan segala macam, itu luar biasa. Nah, jadi pelabuhan kita masih di sini, Bapak-bapak Ibu sekalian. Belum melakukan transformasi. Ya. Nah, oke. Di pelabuhan sendiri tidak ada unit kerja logistik. Bapak-bapak Ibu. Saya pernah berbicara dengan Direktur BUMN operator, salah satunya almarhum, sudah almarhum. Ketika dia mengerti gini, dia bilang gini, pantesan di unit kerja saya tidak ada unit kerja logistik ya. Tujuannya apa? Untuk berkoordinasi pada semua pihak. Kalau hanya unit kapal, bikin IT, unit kerja lapangan, bikin navis, TOS, dan segala macam, engine yang ada Priuk. Kalau hanya depo, ya enggak, ya jalannya masing-masing itu titik itu cepat jadinya, bahkan di luar di stakeholder itu ya cepat, tapi kan bukan itu yang diperlukan. Bahwa barang itu bergerak, ada banyak pihak yang terkait. Setelah kapalnya datang, agen kapalnya, siapa PBM-nya, siapa operatornya, siapa trackingnya, ini mana toolsnya. Tadi di slide saya sebelumnya ada Dakosi, ada Valencia PCS, ada Portnet, mereka sebutkan, dan ada piramidnya, ada organisasi pelayanannya di situ. Ya, di Indonesia nggak ada di peta itu, kita sudah lihat. Oke, nah ini detailnya nih. Koordinasinya ini dibiarkan secara manual. Antara setelah bikin keagenan, kapal asing ini berkoordinasi manual aja, pakai WA, pakai email. Nggak ada sistem. Di luar negeri ada. Yang tadi di peta itu, saya sebutkan masing-masing mereka beri nama. Ini untuk yang outbound. Dan setelah saya kaji, di 29 pelabuhan, seluruh aneka ragam proses ya, ada berbeda sedikit tapi mirip sama, 77,8% itu dibiarkan manual. Kalau Pak Ben sudah ada sistemnya, tapi itu hanya 3,6%. Ya harus diingat bahwa di dalam 72 proses itu hanya 2 ekspor impor internasional. Sisanya itu yang lain ada masalah. Kesehatan cuma 4,8%. Pengaruh operator terhadap sistem-sistem yang tadi disebutkan cuma 12,7%. Ini yang VGM yang kita semua tahu. Sisanya ini manual. Nah, disinilah muncul startup kayak Ritasi dan sebagainya. Tetapi sesama logistik player atau sesama bisnisnya mesti ada ambasadornya. Nah, ambasadornya itu apa? Ya pihak penyelenggara itu yang mendaulatkan sehingga 77,8% ini berjalan disiplin, transparan, tidak pilih kasih. Sehingga biaya logistik kita turun. Dwelling time kita turun. Lucunya kan dwelling time kita lini 1 turun, lini 2-nya naik. Biaya logistiknya naik. Jadi ini di negara lain udah ada namanya, ada piramidnya, kurang lebih gitu. Ya ini gerakan kalau kasus ya. Saya bisa challenge gitu bahwa kehilangan momentumnya di mana. Saya bisa challenge gitu. Dan saya punya data ya, ribuan kali kapalnya ini melakukan perpindahan dari Labu Tambat selama sebulan. Ratusan kali melakukan perpanjangan masa tambatan. Ada datanya saya. Karena kehilangan momentum efisiensi. Padahal sudah sistem semua di sini. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, jangka pendek. Selalu dalam portal logistik apapun pemerintah Inaported ada yang namanya dokumen request, ada yang namanya dokumen respon. Semua di sini, baik tadi Pak Saud sudah sebutkan, regulator itu main buru-buruan gitu loh. Ya. Operator itu main buru-buruan, mau jadi satu pintu di dokumen request. Juga di komunitas gitu juga, main duluan.
nggak pernah ada yang mengatur dokumen responnya yang berbentuk PDF yang harus dikoordinasikan ke berbagai pihak. Sehingga dokumen itu tidak terkoordinasi, ya berpengaruh kepada gerakan fisik kapalnya, gerakan fisik barangnya, gerakan fisik truknya. Ini nggak ada. Yang di luar negeri tadi sudah disebutkan. Mereka duduk di sini mengatur dokumen itu. Dan mereka bisa punya dashboard. Siapa dalam mata rantai 72 proses itu yang tidak handal berkoordinasi. Siapa yang berlama-lama gitu loh. Ditandain mereka. Bahkan bisa dicabut izinnya. Gitu ya. Ini yang outbound. Sama dokumen respon. Ya. Nah, blockchain betul. Saya lihat ya, selain itu saya dipanggil dan berbicara dengan perwakilan di sini, blockchain ini betul, tapi terlalu incoterm bisnis, terlalu port community. Ada respon-respon apa namanya berhubungan regulator. Menurut saya kondisi Indonesia archipelago port itu berbeda dengan negara lain. Bahkan ini sistemnya. Jadi solusi jangka pendeknya blockchain yang ada sekarang, siapapun nanti piramida pihak penyelenggara sesuai dengan Undang-Undang 17 2008 pasal 8081, quick win lakukan ini. Saya jamin kalau lakukan koordinasi dokumen respon, biaya logistik turun. Nah, pelan-pelan blockchain itu merapikan yang depan, yang arogansi yang depan ini nih. Yang semua mau jadi satu pintu. Mau jadi single window. Padahal konsep national single window juga di beberapa literatur lain, di beberapa negara lain beda gitu. Itu pandangan saya. Ya, oke. Sehingga yang pertama manage dokumen respon untuk inbound dan outbound. Saya jamin turun. Bisa dibuktikan secara akademisi, saya uraikan 72 prosesnya, apa yang menjadi itu turun. Oke. Sehingga dari supply, dari seller manufaktur masuk ke sini ada logistik coordination blockchain yang kita sepakati, ada penyelenggaranya, terserah kita mau namakan apa, gitu ya. Dan saya yakin ini bukan, saya bisa lakukan nih, karena bukan hanya DO online gitu ya. Di luar negeri malah nggak ada DO online. Saya tanya, yang ada bill host to host, bill host to host dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. Dan saya pernah lihat momentum efisiensinya di salah satu pelabuhan di Indonesia bagian barat. Dia nggak bisa terbitkan DO karena BL-nya belum diterima, gitu ya. Nah, oke. Kurang lebih gitu pandangan saya. Demikian Mbak moderator, pandangan saya. Baik, terima kasih Pak Rudi Sangian. Terima kasih Pak Rudi Sangian. Jadi masih ada sekitar 77% yang manual. Ini harus ada logistik ambassador di sini untuk bisa menghilangkan gray area di sini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Pak Rudi. Sebelumnya saya mau ingatkan dulu seluruh peserta Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat sudah ada sekitar 112